Kita mulai dengan bab check shot, velocity modeling, dan time depth conversion. Bab ini terdiri dari beberapa poin ya yang kita lihat di outline berikut, yaitu yang pertama introduction, kemudian metode untuk meng-create velocity untuk time depth conversion, kemudian bagaimana kita meng-QC dan mengedit check shot velocity, bagaimana kita membuild velocity cube dari check shot curve, dan juga membuild velocity cube dari kombinasi seismic velocity dan check shot velocity. Kemudian gimana kita melakukan time depth conversion secara singkat. Kita awali dengan introduction ya. Ini menunjukkan berbagai term daripada velocity yang kita gunakan dalam seismik ya. Yang pertama adalah seismic velocity, sonic velocity. Jadi sonic velocity ini diukur di sumur ya dengan tool sonic log ya. Jadi ini merupakan kecepatan daripada suara di rock material karena dia diukur secara langsung ya di sumur. Kemudian stacking velocity, yaitu velocity yang digunakan untuk melakukan move out correction ya, dan untuk stacking ya. Jadi kita sebut juga NMO velocity. Kemudian ada replacement velocity, itu velocity yang digunakan untuk perhitungan static shift ya, atau static correction di seismic data antara processing datum yang biasanya flat datum dan ground elevation. Biasanya itu sebagai average surface velocity, near surface velocity, tersebut juga wuthering atau sub-wuthering velocity ya. Nah, kemudian ada lagi migration velocity, itu velocity yang digunakan untuk migrate ya seismic data. Nah, dalam time migration itu yang digunakan adalah smooth version daripada average velocity ya. Kemudian dalam depth migration itu harus menggunakan actual rock velocity, biasanya velocity interval. Nah, ini data-data velocity yang kita punya biasanya adalah time depth curve. Ini yang kita dapatkan dari check shot ya, atau dari VSP ya. Kemudian ada average velocity, ada istilah average velocity ya. Dari time depth curve ini bisa kita turunkan time average velocity, kemudian RMS velocity, kemudian interval velocity ya. Pasangan time average, time RMS, time interval, dan instantaneous velocity. Nah, untuk depth conversion ya, untuk apa velocity ini digunakan? Untuk yang pertama adalah untuk depth conversion, itu yang digunakan adalah V average atau time depth conversion. Kemudian untuk stacking velocity seperti yang tadi dibicarakan itu yang kita gunakan adalah V RMS. Untuk migration, kalau dalam time migration itu kita gunakan V RMS. Kemudian dalam depth migration kita gunakan velocity interval. Kemudian bisa juga velocity ini kita perlukan kalau kita melakukan ray tracing modeling atau melakukan forward modeling, itu kita perlu memerlukan informasi mengenai velocity interval untuk setiap layer yang kita mau buatkan modelnya ya. Kemudian untuk inversi ya. Nah, untuk inversi ini kita memerlukan velocity interval. Nah, ini adalah source dari velocity dan quality atau akurasinya. Nah, kita lihat di sini velocity yang dari sonic ya. Yang pertama adalah di velocity yang diperkirakan dari tipe batuannya. Jadi misalnya velocity shell, velocity karbonat, velocity klastik dan sebagainya. Ini perkiraannya berapa. Nah, ini gampang ya. Gampang, tapi kualitinya atau akurasinya tidak begitu bagus ya. Jadi sangat kasar gitu. Perkiraannya. Kemudian ini yang akurat ya. Ini diukur langsung dari sonic log ya, menggunakan tool sonic logging tool ke dalam sumur ya. Kita mengukur velocity setiap 1 feet interval ya. Nah, ini usaha yang kita lakukan tentunya cukup besar ya, cukup mahal itu untuk mengakuisisi sonic log, tapi kualitinya excellent ya. Kualitinya excellent tentunya kalau lognya bagus ya. Karena ada kalanya juga kadang-kadang ada interval tertentu yang dia tidak bagus karena ada bed hole dan sebagainya.
Kemudian velocity yang kita dapatkan setelah melakukan seismic well tie, itu seismogram. Ini kita gunakan, kita menggunakan komputer ya untuk membuat seismogram. Ini juga sangat bagus ya akurasinya. Kemudian check shot ya, ini diakuisisi dari sumur ya, ini juga cukup bagus ya. Kemudian check shot corrected synthetic, nah ini juga bagus ya, ini bagus, ini gampang juga melakukannya, dan ini malah lebih bagus juga. VSP, nah ini kita sama dengan check shot tadi, kita harus melakukan akuisisi VSP. Ini tentunya harus zero offset VSP ya, jadi need to acquire from well. Ini juga bagus ya velocity-nya. Kemudian derive ya dari density atau gamma ray. Nah ini dengan menggunakan formula petrofisiknya. Nah ini kita memerlukan relationship antara kedua log ini dengan velocity ya. Nah ini quality-nya juga ya so-so lah gitu ya. Kemudian menggunakan seismic dan well ya untuk well depth untuk calculate. Jadi kalau kita punya seismic peak, kemudian kita punya well depth di seismic yang melewati sumur misalnya, kita punya pasangan time dan depth. Nah ini juga bagus ya, ini juga bagus akurasinya. Kemudian constant gradient ya, nah ini fungsi velocity. Nah ini sudah kita lihat pada bab processing ya, perbedaan antara velocity average, kemudian velocity RMS dan velocity NMO. Jadi velocity RMS, velocity average itu dirata-ratakan ya. Nah ini dia velocity-nya. Kemudian velocity RMS adalah ini rumusnya. Kemudian velocity NMO. Jadi ketiga velocity ini ya, untuk interval yang sama itu harganya juga bisa beda-beda ya. Velocity average ini yang paling rendah. Kemudian velocity RMS, velocity NMO itu hampir sama ya. Nah ini adalah gambaran daripada tiga tipe daripada velocity ya, yang biasa kita gunakan ya. Katakanlah kita punya sonic clock dengan 3 trend ya, ada 3 lapisan seperti ini. Tapi lapisan pertama dia increase dengan depth ya, lapisan kedua konstan, lapisan ketiga increase lagi dengan depth, tapi dengan slope yang berbeda. Nah jadi kalau kita menghitung velocity dari interval atasnya sampai bawah, kita sebut sebagai average velocity ya. Average velocity kira-kira yang biru ini ya. Nah kemudian kalau kita hitung velocity dari masing-masing lapisan ini yang trennya beda-beda ini, maka kita dapatkan velocity interval R1, velocity interval R2, velocity interval R3. Nah incidental velocity itu kita menghitungnya seperti ini, Vz ya, V pada kedalaman tertentu sama dengan V0, ini V0-nya ditambah dengan Kz. Kz ini kemiringannya ya, dikalikan dengan Z. Sedangkan di sini velocity-nya konstan, sini adalah V di sini ya, V maksimum ditambah dengan V ini dibagikan ini. Nah kemudian metode untuk meng-create velocity untuk time depth conversion ya. Jadi untuk melakukan time depth conversion itu kita perlu create velocity. Nah itu ada berbagai metode yang kita lakukan. Nah yang pertama adalah kita gunakan simple time depth curve ya, equation yang diturunkan dari check shot ya. Datanya bisa aja lebih dari check shot ya yang kita gunakan. Kita plot dalam satu kurva ya. Kemudian kita turunkan relationship-nya antara depth dan time. Kemudian atau bisa juga kita create velocity map untuk setiap horizon yang akan di-convert. Jadi setiap map itu harus mempunyai average velocity map. Atau bisa juga kita menggunakan velocity cube ya, yang kita create dari beberapa check shot atau sumber velocity lainnya, dan kita interpolasikan dalam 3 3D sense ya, dengan menggunakan horizon atau tambah horizon picking sebagai interpolation guidance. Nah ini yang pertama ya. Jadi kita plot antara time dengan depth ya, daripada check shot dari beberapa sumur ya, ini banyak sekali sumurnya. Kita plot, kita lihat satu trend yang bagus ya. Jadi dari trend ini kita bisa menurunkan suatu relationship antara time dan depth ya. Ini depth, ini time ya, x ini time, kemudian yang y ini adalah depth. Nah kemudian nanti
persamaan ini bisa kita apply ke map yang kita punya ya, map kita punya. Jadi nanti dapatnya Z sama dengan sekian kali T lagi ya. Nah, bisa juga ini velocity map, velocity field ya. Nah, ini kalau kita punya velocity cube ya. Ini velocity section. Ini average velocity map ya. Kalau kita punya satu map, time map, kita bisa create average velocity mapnya seperti ini. Kemudian nanti average velocity map itu kita gunakan untuk mengconvert time structure map menjadi depth map ya. Jadi keduanya ini harus kita selalu bandingkan, karena kalau tidak ada persoalan dengan velocity anomali misalnya, keduanya ini seharusnya agak mirip-mirip aja kelihatannya ya. Jadi tidak akan terlihat perbedaan yang sangat signifikan antara time dan depth ini ya, pola strukturnya. Kecuali kalau memang ada velocity anomali ya, strong lateral velocity variation. Nah, itu akan bentuk daripada depth map ini sedikit atau bisa banyak berbeda dengan time map. Ini contohnya ya. Ini adalah suatu lapangan ya, di lapangan minyak di Australia, Kingfish Oil Field. Ini di sini adalah time mapnya. Ini time mapnya ya. Jadi closure-nya kelihatannya ada di sini. Padahal water contact-nya ada di sini ya. Oil water contact-nya ada di sini. Kan nggak match ya antara time structure map dengan OVC-nya. Itu nggak match ya. Nah, ini terjadi karena ada strong lateral velocity variation. Nah, setelah didapatkan velocity yang akurat gitu ya, kemudian time map ini di-convert menjadi depth. Nah, ini kita lihat bahwa ini sudah match dia antara OVC-nya kira-kira itu overlap dengan time dengan depth structure map-nya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan QC dan editing check shot velocity. Nah, ini kita lihat check shot velocity itu diukur seperti ini ya. Nanti kita lihat dalam bab tersendiri ya dari Warhol Geophysics. Jadi ini adalah cara kita melakukan check shot survey. Ditaruh geophone keergan nih di dalam satu pit ya, dekat nggak jauh dari sumur. Ini sumurnya, ini gun pitnya. Nah, nanti begitu ini diledakkan ya, keergan ini diledakkan, nanti kita mengukur one way time ya dari geophone yang ditaruh di sumur dengan ke geophone yang ada di surface ya. Nah, nanti kita ukur ini ya. Ini receiver 1 ya, ini shotnya di sini. Nanti kita ukur one way time-nya ya, dari nanti dapat 7 pasangan time depth curve ya. 7 pasangan time depth curve. Jadi ini misalnya ya. Ini misalnya ada 10 feet, ini 10 meter sampai dengan 70 meter misalnya. Nah, di masing-masing ini adalah one way time-nya ya, corrected one way time karena ada dikoreksi terhadap offset-nya ini ya. Nah, ini dari sini nanti kita bisa menghitung average velocity dan interval velocity. Jadi ini adalah average velocity-nya, ini average velocity-nya, kemudian interval velocity-nya ya. Ini average velocity-nya, ini interval velocity ya. Kemudian ini salah satu, ini juga kenampakan daripada sinyal ya yang kita record waktu melakukan check shot ya. Ini dari sini nanti kita dapat kurva survei. Nanti kita bahas lagi dalam bab Warhol Geophysics secara detail ya. Ini kenampakan daripada time depth curve ya, travel time, one way time dengan depth ya. Kemudian ini time dengan interval velocity ya. Nah, jadi kita bisa ini juga di sini diperlihatkan S-wave ya. Ya, ada P-wave, ada S-wave. Jadi S-wave itu biasanya dia lebih lambat ya, kurang lebih separuhnya dibandingkan dengan P-wave velocity. Ini adalah juga plot ya daripada berbagai macam velocity ya, dari mulai time depth curve, kemudian ini interval velocity, ini average velocity ya, dari beberapa check shot ya, dari 3 sumur di sini ya. Jadi warna merah ini sumur ini, warna biru dan warna hijau, ada 3 check shot velocity, 3 kurva. Kemudian
Ini cara kita melakukan QC dan edit velocity curve. Yang pertama adalah kita plot semua TD curve-nya. Kemudian kita delete bed check shot curve-nya. Kemudian kita convert dari time depth pair menjadi time V average. Kemudian kita display dan QC dalam V average tadi dan V interval domain ya. Jadi ada dua domain yang dimana kita bisa melakukan editing ya. Kemudian kita edit, delete bed shallow point ya di dalam ini, dalam display time V average ini. Kemudian juga kita delete noisy peaks. Kemudian kita anchor ya, shallow, bagian shallownya dari velocity average biasanya pada time sama dengan 0 itu biasanya kita pasang velocity-nya 1500 meter per second. Kemudian kita convert menjadi time to velocity interval dan kita lihat ada spike ya. Ada spike itu yang velocity-nya terlalu besar atau terlalu kecil ya, itu nanti kita delete ya. Kemudian setelah itu kita anchor ya, dip, bagian dipnya kepada velocity dari interval itu biasanya katakanlah 3000 milisecond atau 3 second dengan velocity sebesar 4500 meter per second. Nah ini langkah pertama ya, check shot editing. Kita plot semua check shot yang ada ya. Nah kita lihat sebagian besar itu trennya bagus ya, bagus, kecuali yang dua ini. Nah yang dua ini trennya kok beda gitu. Nah ini kita anggap sebagai bad check shot. Nah ini kita delete ya, kita delete, ini jadinya seperti ini. Kemudian kita juga lihat ya check shot yang berdekatan ya. Kalau dia sangat berbeda ya, maka nanti kita harus delete salah satu ya, mana yang kira-kira reasonable ya. Jadi ini terlalu rendah, ini terlalu tinggi velocity-nya ya. Kemudian nah ini pada bagian shallow ya, biasanya kan karena offsetnya terlalu ada komponen offset di sini ya. Maka velocity-nya kadang-kadang terlalu tinggi ya, terlalu tinggi di sini ya. Jadi ini adalah bad peak ya, bad peaks. Jadi kita hapus ini ya, kita delete bad peaks ini ya. Nah setelah kita delete jadinya seperti ini. Jadi yang ini dalam domain V average ya, V average yang terlalu tinggi itu kita delete sehingga tersisa adalah ini ya. Jadi sudah relatif bersih ya, relatif bersih daripada velocity average value yang anomali ini ya. Kemudian setelah tadi ini yang tadi sudah kita edit, itu kita anchor ya, kita anchor di shallow-nya kira-kira di 1500 ya meter per second atau 4500 feet per second ya kalau dalam bentuk feet. Kita anchor di sini ya. Jadi semua pada titik 0 itu semuanya velocity-nya 1500 meter per second atau 4500 feet per second kurang lebih ya. Kemudian kita convert, kita display masing-masing check shot tadi dalam velocity interval ya. Maka nanti kita akan lihat kejadian seperti ini ya. Ada spike seperti ini yang velocity-nya terlalu besar ya. Velocity interval terlalu besar, ini juga terlalu besar ya. Maka nanti kita delete ya. Kita delete salah satu peak-nya. Kita delete ini ya. Kita delete ini, kita delete ini ya. Nah, kita delete di tampilan average velocity-nya seperti ini ya. Jadi kita display velocity interval ini, tapi mendelete-nya itu di sini ya. Kita delete-nya di sini ya. Ini zoom-nya ya. Ini zoom daripada yang ini. Kita delete-nya di velocity average-nya ya. Kemudian masih ya kita temukan misalnya bad peak ya. Jadi ini misalnya bad peak, ini delete duplicate, ada duplicate kadang-kadang ya. Nah ini kita delete lagi, kita lakukan delete lagi yang value-nya aneh-aneh ini ya, kita delete. Kemudian ini juga demikian, setelah kita delete yang aneh-aneh ini, maka ini ada jadinya seperti ini ya, udah bersih ya. Nah kemudian baru nanti kita anchor ya. Ini kan velocity average ya, velocity average yang gantung di sini ya. Ini kita di sini ya, ini kan nggak sampai bawah ya, nggak sampai bawah. Kemudian kita anchor ya, kita anchor pada velocity
3000 ya, itu kita anchor velocity-nya 4.500 ya, atau kira-kira 10.000 feet per second. Ini kita anchor di sini ya. Ini tampilan dari V-average, ini tampilan dari velocity interval. Nah, kemudian setelah kita punya velocity yang bagus seperti ini ya, yang sudah kita delete yang bad peak maupun bad curve-nya, kemudian kita bisa kita kan punya time dan depth pair ya dari seismic interpretation. Jadi time-nya dari seismic peak, depth-nya dari well. Nah, jadi pasangan depth sama time ini bisa kita plot dan kita lihat ya di dalam di overlay dengan checkshot ini, kita lihat ada beberapa pasangan time depth dari interpretasi kita itu yang dia jauh ya, menyimpang dari trend checkshot kita ini. Nah, ini kita pertanyakan ini ya, kenapa ini bisa terjadi. Ini kemungkinan besar nih interpretasinya ada yang salah, kita pickingnya ada yang salah ya. Jadi kita bisa cek ini sumur-sumur mana yang datanya seperti ini. Nah, kita bisa cek lagi, mungkin kita salah picking, mungkin dia ada fatahan dan sebagainya, kita korelasinya kurang akurat ya. Jadi bisa kita gunakan ini sebagai QC ya, interpretasi. Kemudian kita build velocity cube ya, kita build velocity cube dari checkshot ya. Nah, stepnya untuk membuat velocity cube dari checkshot ini adalah yang pertama kita create velocity cube dengan menginterpolasikan checkshot yang ada itu, checkshot curve yang ada. Yang pertama kita define dulu boundary-nya, XY-nya ya. Kemudian grid dimension-nya, jumlah kurva di dalam X dan Y direction, kemudian vertical sample dan number of sample-nya ya. Jadi kemudian kita lakukan back interpolation dari velocity curve pada lokasi sumur. Kita compute perbedaan antara back interpolated curve dan checkshot curve ya sebagai perbedaannya ya. Ini sebagai error lah gitu ya. Kemudian kita grid atau kita interpolate different curve-nya, kemudian kita apply atau kita di perbedaannya itu untuk mengkoreksi velocity curve-nya dengan menambahkan atau mengurangkan ya. Nah, ini nanti kita iterate ya, step 1 sampai 5 ini beberapa kali ya sampai perbedaannya ini cukup kecil ya. Nah, ini step pertama. Ini kita punya ada 6 checkshot misalnya ya. Jadi kita define cornernya, kemudian kita grading ya. Ini yang kuning ini adalah gradingnya. Ini adalah curve ya, di masing-masing grid ini yang merupakan hasil interpolasi ya, 3 dimensi dari kelima checkshot yang ada ini ya. Nah, kemudian nanti kita hitung kita back interpolate ya. Kita kemudian dari sini kita hitung berapa kurva back melalui interpolasi ya, back interpolation kurva dari ini. Jadi kita hitung kurva di lokasi sumur ini berdasarkan dari data yang ada dari grid masing-masing grid ini ya. Jadi back interpolate the velocity curve at well location. Nah, ini dia. Ini adalah checkshot yang pseudo checkshot yang kita dapatkan dengan melakukan back interpolation dari grid ya, dari grid. Nah, kemudian kita lihat perbedaannya ya. Compute the difference ya. Jadi ini adalah back interpolated time V-average, kemudian checkshot ini yang akurat ya. Jadi kita lihat berapa perbandingannya, ini difference-nya. Nah, difference-nya itu kita grid ya. Difference-nya kita grid. Inilah grid-nya. Ini difference-nya tadi. Ini kemudian kita grid ya. Kita grid. Kemudian kita grid, kita biasanya ini kalau dulu saya melakukannya dengan menggunakan sebenarnya pakai Excel juga bisa, tapi di program-program komputer ya. Jadi kan ada time V-average ya, kemudian difference-nya, kemudian dikoreksi, difference-nya dikoreksi terhadap ini corrected-nya ya, ini corrected-nya.
Nah, ini adalah corrected curve-nya ya. Corrected curve-nya ini tadi. Ini corrected curve-nya itu adalah ini ya, di masing-masing XY location. Nah, ini kita perlu ulangi secara iteratif step 1 sampai 5 ini beberapa kali sehingga perbedaannya menjadi kecil ya. Ini sebagai kontrolnya ya, contohnya. Ini pada iterasi pertama itu perbedaan antara checkshot velocity dengan interpolated velocity-nya masih cukup besar ya. Jadi range-nya kita lihat ini minus 200 ya. Nah, kemudian setelah 5 kali iterasi, ini perbedaannya sudah lumayan kecil ya. Jadi ini minus 25, ini minus 25 ya. Range-nya sudah jauh lebih kecil ya. Nah, kalau kita lihat misalnya ini ya. Ini pada iterasi pertama ya. Iterasi pertama, ini kurvanya, ini batasnya dari kata range-nya dari 75 misalkan ini sudah 25 ya, sudah kecil. Kalau kita lihat misalnya perbedaan velocity yang original curve-nya dengan interpolated curve pada first iteration, kita lihat masih cukup signifikan bedanya ya. Dia tidak overlap ya. Nah, ini setelah 3 kali iterasi, nah ini sudah kecil bedanya ya. Jadi sudah kelihatan sangat dekat ya, keduanya sangat dekat atau hampir overlap ya. Nah, ini juga demikian ya. Ini setelah dilakukan beberapa kali iterasi ya. Kalau kita bandingkan di beberapa lokasi ya, lokasi ini misalnya antara interpolated curve dengan checkshot terdekat itu sudah hampir berimpit ya. Ini juga demikian antara interpolated curve dengan checkshot yang berdekatan, ini juga sudah hampir hampir sama value-nya. Nah, kemudian cara kita melakukan interpolasi ya, jadi interpolasi itu bisa dilakukan tanpa menggunakan horizon. Jadi kalau kita punya 4 kurva seperti ini, maka nanti keempatnya ini ya itu diinterpolasi secara horizontal ya, tanpa mempertimbangkan struktur ya, tanpa mempertimbangkan struktur. Jadi dia interpolasi secara horizontal seperti ini. Nah, ini tidak dikait dengan formation atau logic boundary. Jadi ini kurang begitu bagus ya hasilnya. Kemudian bisa juga ini yang horizon based interpolation. Jadi kalau kita punya suatu struktur seperti ini dalam well-nya di basin, ini di bagian dangkal misalnya, maka nanti bagian yang ini akan diinterpolasi sesuai dengan ini formasinya. Ya, ini juga demikian. Jadi ada horizon yang menggait ya interpolasi daripada keempat kurva ini. Nah, ini kalau kita lihat nanti ya, ini sumur ya, sumur. Ini adalah kurva yang sudah dihasilkan dari interpolasi ya. Kemudian kalau kita ambil satu cross section di sini, maka kita lihat kalau kita bandingkan kurva hasil interpolasi dengan kurva sumur ya. Nah, itu trennya cukup bagus ya. Trennya ini kurva sumur ya, ini kurva hasil interpolasi, trennya cukup bagus ya. Jadi ada 2 horizon yang menggait interpolasi daripada sumur-sumur ini. Ada berapa sumur? 1, 2, 3, 4 sumur ya. Nah, ini contoh daripada horizon yang bisa kita gunakan untuk menggait interpolation-nya ya. Nah, kemudian bagaimana kita membangun atau membuat velocity cube dari kombinasi seismic velocity dan well checkshot curve ya. Nah, ini yang pertama, ini katakanlah ini kita punya stacking velocity ya dari seismic ya. Jadi katakanlah ada 5 line ya. Kemudian kita punya checkshot ya, ada 6 checkshot yang tadi ya. Nah, ini langkahnya adalah seperti ini. Kita grid ya seismic velocity-nya ya. Kemudian kita back interpolate seismic velocity itu pada lokasi sumur. Kemudian kita hitung perbedaan antara back interpolate curve dari seismic velocity itu dan checkshot curve ya. Dan ini sebagai difference. Kita
grid difference-nya seperti yang tadi, kemudian kita apply ya, untuk mengoreksi difference ini kita apply ke velocity curve velocity curve seismik ini ya, apakah itu di add atau di subtract ya, ke velocity curve ya. Nah kemudian kita bisa iterate 2-5 nih beberapa kali ya, sehingga perbedaannya menjadi kecil. Nah ini yang langkah pertama ya. Jadi dari seismic velocity tadi kita grid ya, ini gridnya ya, kita tentukan 3D cornernya, kemudian berapa jumlah functionnya dalam arah X, dalam arah Y ya. Kemudian untuk masing-masing kurva ini berapa sampel dan nomor sampelnya itu nanti akan menentukan berapa second dalam ya daripada check shot ini ya. Kemudian kita back interpolate ya, dari grid velocity ini, seismic velocity ini, kita back interpolate seismic velocity itu pada lokasi sumur ya. Jadi back interpolate the velocity curve pada well location ya. Nah, setelah kita back interpolate, kita compute perbedaan antara seismic velocity dan check shot velocity ya. Kemudian perbedaan itu kita grid ya. Kita grid perbedaannya, kemudian kita apply ya, seperti yang tadi. Jadi perbedaan ini kita apply ke sini ya, ini kita apply ke sini, kemudian nanti kita dapatkan velocity corrected average velocity curve. Nah nanti kita dapatkan ini, kita ulangi beberapa kali ya. Kemudian time depth conversion, ini singkat aja ya, kita bicara mengenai time depth conversion ini. Setelah kita punya velocity cube, kita bisa convert ya time structure grid ya ke dalam depth grid ya. Kemudian kita compute mistai pada setiap location, dan kita grid atau kontur mistainya ya. Nah, mirip seperti yang tadi juga, kalau tadi kita lakukan dalam kurva, kalau ini kita lakukan dalam XY, dalam map ya, dalam map. Kemudian kita add atau kita apply koreksinya ya, dengan menambahkan atau mengurangkan mistai grid itu ke dalam the grid to get corrected grid map. Nah biasanya juga ini dilakukan beberapa kali ya, tidak, kalau baru dilakukan hanya sekali itu biasanya masih ada mistai ya. Jadi bisa kita ulangi 1, 2 atau 3 kali sehingga nanti mistainya sudah sangat minim ya. Saya kira sampai di sini ya untuk bab mengenai velocity building ya.